Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irma Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada video kali ini, kita akan sedikit mereview materi-materi yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing semester 3. Teman-teman, apakah kalian masih ingat apa itu bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa daerah, bahasa nasional, dan juga bahasa asing? Baik, langsung saja. Yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seorang anak atau diperoleh oleh seorang anak dari orang tuanya atau dari keluarga yang mengasuhnya. Contohnya, apabila ada seorang anak yang diajarkan oleh ibunya atau oleh ayahnya atau bisa juga oleh keluarganya menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia tersebut bisa dinamakan sebagai bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Yang kedua, bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari oleh seorang anak ketika dia telah mempelajari bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Contoh, karena anak tadi bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, maka ketika dia sudah bersekolah dan di sekolah dia diajarkan oleh gurunya bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka bahasa Arab atau bahasa Inggris tersebut bisa dinamakan sebagai bahasa kedua. Lalu, apa kalian tahu apa yang dinamakan bahasa daerah? Bahasa daerah adalah bahasa yang hanya digunakan di suatu daerah tertentu. Contoh, saya tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan mayoritas masyarakat di sini menggunakan bahasa Jawa, maka bahasa daerah saya adalah bahasa Jawa. Yang keempat adalah bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara tertentu. Contoh, karena kita hidup di negara Indonesia dan pemerintah telah menetapkan bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia, maka bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan di suatu negara tertentu, namun digunakan di negara lain. Contoh, karena tadi bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, maka kita boleh menyebut bahwa bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya sebagai bahasa asing. Karena bahasa-bahasa tersebut tidak digunakan di negara kita untuk alat komunikasi sesama masyarakat. Lalu, apa kalian tahu apa persamaan dari istilah-istilah tersebut? Persamaannya adalah semuanya sama-sama bahasa yang bisa diperoleh dari manapun. Dan apa kalian tahu apa perbedaan istilah-istilah tersebut? Perbedaannya yang pertama, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah dia mempelajari bahasa pertama. Bahasa daerah adalah bahasa yang hanya ada di suatu daerah. Bahasa nasional adalah bahasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara, dan bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan di suatu negara tertentu. Lalu, apa kedudukan bahasa Arab di negara Indonesia? Kedudukan bahasa Arab di negara Indonesia adalah sebagai bahasa asing, setara dengan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lainnya. Sedangkan kedudukan bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia adalah sebagai bahasa agama dan juga sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang terjadi di otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya. Sedangkan pembelajaran bahasa, proses yang dilakukan oleh orang dewasa ketika dia mempelajari bahasa keduanya. Lalu apa
perbedaan dan persamaan pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Persamaannya, pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa sama-sama berkaitan mengenai kebahasaan. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, pemerolehan bahasa diperoleh dari lingkungan sekitar, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh dari lembaga sekolah formal seperti lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, maupun pondok pesantren. Yang kedua, pemerolehan bahasa bisa dikatakan seperti memungut bahasa atau hanya mengambil bahasa tersebut. Sedangkan pembelajaran bahasa lebih mengetahui kaidah-kaidah bahasa atau asal-usul bahasa tersebut. Lalu yang ketiga, pemerolehan bahasa didapatkan secara implisit atau tidak meluas, sedangkan pembelajaran bahasa didapatkan secara eksplisit atau lebih meluas. Lalu mana yang sesuai untuk digunakan di mata pelajaran bahasa Arab di Indonesia? Menurut saya, yang lebih sesuai digunakan di mata pelajaran bahasa Arab di Indonesia adalah pembelajaran bahasa. Karena dengan pembelajaran bahasa, kita lebih tahu kaidah-kaidah kebahasaan, asal-usul bahasanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa ada 3. Yang pertama, teori linguistik, yang kedua teori psikologi, dan yang terakhir teori pedagogi. Teori linguistik adalah teori yang merujuk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa siswa pada umumnya. Sedangkan teori psikologi adalah teori yang merujuk pada perilaku fisik, mental, gejala, dan kegiatan jiwa serta proses mental siswa melalui prosedur ilmiah. Dan yang terakhir, teori pedagogi adalah teori yang merujuk pada teori pengajaran, di mana seorang guru berusaha memahami bahan ajar dan berusaha mengenal siswa dan menentukan bagaimana cara mengajar siswa tersebut. Lalu, apa implementasi pengajaran bahasa? Implementasi pengajaran bahasa adalah strategi atau teknik seorang pendidik atau seorang guru dalam mengaransemen peserta didiknya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yaitu hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing adalah agar peserta didik mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan dalam bahasa Arab dan juga mengetahui asal-usul bahasa Arab tersebut. Dan peserta didik juga mampu menghafal kosakata-kosakata yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang diberikan oleh pendidik atau oleh gurunya, seperti pidato bahasa Arab, debat bahasa Arab, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab? Karena agar calon guru bahasa Arab mengetahui apa tujuan dia mempelajari bahasa Arab yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik atau kepada murid-muridnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.